Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Teni Ati Kusmiati, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 17 Garut. Anak-anakku yang soleh dan soleha, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di bulan suci yang penuh berkah, kita bisa melaksanakan kegiatan secara online. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang ibu banggakan, di bulan suci Ramadan ini kalian telah melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya kalian telah melaksanakan kegiatan pesantren kilat secara online. Dan sekarang dilanjutkan dengan kegiatan pendidikan karakter pelajar Pancasila. Alhamdulillah, bulan penuh berkah, kalian dalam keadaan berpuasa bisa menuntut ilmu, bisa mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kalian terima menjadi ilmu yang berkah, bisa bermanfaat. Anak-anakku, untuk materi yang akan ibu sampaikan, karena di sini ada beberapa materi dan ada beberapa pemateri juga. Kebetulan materi yang akan ibu sampaikan tentang akhlak mulia. Kalian tetap semangat untuk menyimak, tetap semangat untuk memperhatikan materi yang akan ibu sampaikan. Baiklah, untuk kegiatan hari ini kalian simak baik-baik materinya yang akan ibu paparkan. Selamat menyimak. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika dalam kehidupan. Hampir di setiap daerah selalu menekankan seseorang untuk memiliki akhlak yang baik saat menjalani aktivitas sehari-hari. Maka tidak heran apabila pendidikan Indonesia juga senantiasa mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai akhlak dan etika. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mengapa? Karena akhlak merupakan salah satu fondasi penting untuk orang-orang yang beragama. Sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Akhlak merupakan
sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Jadi akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antar Allah, sesama manusia dan alam semesta. Atau biasa dikatakan hablum minallah, hablum minas. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan anak-anakku yang saleh dan salehah. Di sini ada beberapa pengertian akhlak dari beberapa ahli ya. Di sini tadi menurut Imam Al-Ghazali, sekarang akhlak menurut Muslim Nurdin. Menurut Muslim Nurdin, akhlak itu dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu suluk ajahriyah dan bataniyah. Yang pertama, suluk ajahriyah, yaitu merupakan suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak di dalam diri. Contohnya apa? Seperti tutur kata, tingkah laku, dan watak. Otomatis tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik, dan watak yang baik ya. Jadi kalau bertutur kata, itu tutur kata yang santun, yang sopan, dan menggunakan kata-kata yang halus dan tidak arogan. Yang kedua, menurut sudut pandang bataniyah, bahwa akhlak adalah ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal yang bersifat kejiwaan. Menurut Islam, akhlak ada dua macam, yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji, dan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Baiklah, definisinya akan Ibu jelaskan. Apa itu akhlakul karimah dan apa itu akhlakul majmumah. Yang pertama, akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut juga dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Itu akhlakul karimah. Contohnya apa? Sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dan menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya jujur. Kalian harus bersikap jujur dalam perkataan, jujur juga dalam perbuatan. Sopan, tidak usah dijabarkan karena kalian tahu bagaimana cara sopan santun terhadap orang tua ataupun terhadap guru. Yang kedua yaitu akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela
merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Berikut ini beberapa manfaat macam akhlak terpuji. Yang pertama, dicintai Nabi Muhammad SAW. Keutamaan memiliki akhlakul karimah. Yang pertama, dicintai Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. HR Tirmizi. Silahkan kalian pilih yang mana? Ingin dicintai Nabi Muhammad atau ingin jauh dari Nabi Muhammad? Ya, jadi kita harus berakhlak baik, harus berakhlakul karimah, harus berakhlak terpuji, biar kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Berat timbangannya di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seseorang yang berpuasa dan sholat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, mudah-mudahan kita selalu dicintai dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian menyimak, mendengarkan dan memahami tentang materi yang disampaikan, kalian kerjakan tugasnya, yaitu mencari ayat atau hadis yang menjelaskan tentang akhlak mulia. Jelaskan tafsir dari hadis atau ayat tersebut berdasarkan pemahaman
kalian. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah materi tentang ahlak mulia yang disampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa menyimak dengan baik, dan bisa mengaplikasikan